Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan ini kecuali kalimat pujian, kalimat pengagungan, kalimat yang dengannya segala kenikmatan semakin bertambah menjadi lebih nikmat, kalimat yang dengannya kenikmatan itu akan terasa, kalimat yang dengannya kesusahan seorang hamba yang berat menjadi ringan, yang susah menjadi gampang, yang kesusahannya dalam kegelapan menjadi terang benderang. Itulah kalimat pujian alhamdulillah yang dibenarkan oleh hati seorang hamba dengan anggota badannya dengan melakukan ruku dan sujud kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menjelaskan bagaimana kekokohan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah secara zahir dan batin, dan bagaimana keistiqomahan itu sudah menjadi karakter, menjadi sifat dan sikapnya di dalam kehidupan beliau hingga ajal menjemputnya. Dan sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwasanya di pertemuan setelahnya, khususnya di pertemuan kali ini, kita akan mengkajikan dari Asyarul Fawaid fil Istiqamah, 10 kaidah, 10 sebab kaidah dalam kehidupan seorang hamba sehingga ia berada di atas keistiqomahan sebagaimana istiqomahnya para nabi dan para rasul. Maka dari itu kita melihat kehidupan mereka di atas keistiqomahan, walaupun mengancam jiwa dan harta mereka, walaupun harus mengorbankan segala apa yang dimiliki, walaupun musibah menimpa mereka, kehilangan dunia beserta anak-anak mereka, tapi mereka tetap melakukan ketaatan, perintah, dan senantiasa menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, untuk sehendaknya kita memiliki kaidah dalam kehidupan ini, bahwa keistiqomahan, bahwa berada di atas perintah, kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Al-Haramain Mekah dan Madinah, kata beliau, annal istiqamata hibatun wa minnatun minallahi azza wa jalla wahdah. Bahwa istiqamah itu adalah betul-betul pemberian kelembutan Allah kepada seorang hamba semata. Jadi keistiqomahan seorang hamba, keteguhan seorang hamba itu tidak dimiliki oleh hamba itu sendiri. Sehebat bagaimanapun dia, sekuat bagaimanapun dia, tidak ada lain seorang hamba istiqomah lisannya, istiqomah hatinya, teguh di atas perintah, itu karena Allah merahmati, Allah sayang sama dia. Maka dari itu tidak ada di antara kita, baik dia seorang ustaz, seorang kiai, yang bisa mewariskan istiqomah ini kepada anak-anaknya. Maka dari itu kita melihat Nabi kita, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kelezatan iman didapatkan oleh pamannya Abu Talib. Ya, bagaimana kita melihat Nabi Nuh menginginkan keistiqomahan didapat oleh anak-anak dan istrinya. Bagaimana Nabi Lut menginginkan keistiqomahan iman, kelezatan iman itu mencengkar di dalam hati istri dan anaknya. Tapi bersamaan dengan itu Allah menegur Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang termulia, manusia terbaik dari Nabi Adam sampai akhir penciptaan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, Allah menegaskan dengan kalimat harfu nasbin wa jasmin. Innaka, kamu itu sesungguhnya ya Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah siapa yang Dia kehendaki, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu, karena hidayah ini semata hanya milik Allah, tidak ada yang memilikinya satu manusia baik dari kalangan manusia maupun satu dari kalangan makhluk jin dan seluruh isi yang ada di langit dan bumi, dan tidak ada yang mampu merampas apa yang di tangan Allah. Maka cara mendapatkannya adalah berdoa, merengek, menunduk, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh para dai, para asatizah, para orang tua kita, ibu-ibu kita, kaum muslimin dan muslimat, hal yang paling pertama yang harus kita genggam adalah meyakini bahwa hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang mampu merampas hidayah yang ada di tangan Allah. Dan cara kita mengambil apa yang di tangan Allah bukan dengan cara merampasnya, tapi meminta, karena Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat tangannya dan ia mengembalikan tangannya dari Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tangan kosong. Maka dari itu, ini yang perlu kita ingatkan, bahwa sebab istiqamah, keistiqomahan itu datangnya dari Allah, dan tidak ada yang mampu merampas dari Allah. Dan caranya kita meminta, memohon, merengek kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, diwariskan ke anak-anak cucu kita, diberikan ke masyarakat kita, tetangga kita, sahabat kita, kaum kerabat kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang membenci kita. Tidak ada lain dan tidak ada bukan memohon kepada Allah di dalam salat kita, terlebih khusus ketika kita membaca 17 kali di dalam sehari ihdina. Maka dari itu Allah menegaskan memakai kalimat lil jam'i, yaitu ihdina. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Di dalam hati seorang hamba ketika lisannya mengucapkan ihdina, semakin besar, semakin luas kecakupan di dalam hatinya, maka semakin besar juga pahala di sisi Allah. Maka dari itu dia masukkan ketika dia berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Katananya harus dia masukkan, tunjukkan kami, saya, anak cucu saya, keluarga saya, sahabat saya, kaum kerabat saya, karena di situ bermakna kami seluruhnya, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dapat hidayah, yang sudah berislam, tidak berislam, Nasrani maupun Yahudi, ya Allah tunjuki kami seluruhnya kepada siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, jalan iman, jalan ihsan, jalan ketaatan dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan dari kaidah yang pertama yang bisa memberikan, menguatkan seorang hamba kepada keistiqomahan adalah tidak ada lain, tidak ada bukan Allah Azza wa Jalla. Dan cara mendapatkannya adalah dengan kita memohon, merengek, menangis kepadanya agar diberikan atas kita dan diberikan oleh keluarga kita. Dan terakhir kita menutup dari kajian kita, kultum kita, yaitu dengan salah satu doa yang kita berharap agar tidak ada di antara jemaah kecuali telah menghafalkannya, karena ada sebagaimana telah datang hadis yang sahih dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarud du'a, banyak terbanyak dari doa-doa beliau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tsabbit qalbi ala dini, ya Allah teguhkanlah hati kami di atas agama. Kenapa? Karena hati ini di antara dua jemari Allah, yuqallibu bima yasha. Allah membolak-balikkan hati ini sesuai dengan kehendak. Kalau Allah mau istiqomahkan, istiqomah. Kalau Allah mau palingkan kepada kefajiran, kekufuran, kemaksiatan, Allah palingkan.
Maka dari itu harus senantiasa kita berdoa, takut kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas ketaatan dan menghindarkan kepada kita di atas kemaksiatan. Jadi doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang memalingkan hati, palingkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ini juga bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, karena Allah Maha mengetahui segala bahasa hamba-hambanya. Ini yang bisa kita ingatkan dan berikan kepada kaum muslimin. Semoga bisa memberikan pencerahan dan pengarahan bahwasanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, dan cara mendapatkannya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.